Episode sebelumnya. Ucap Sarada. Jiraiya berkata, jadi kau seorang Uchiha, pantas saja kau bisa menggunakan Mangekyo Sharingan. Serta, Susanoo-mu sangat sempurna. Sarada, kita harus membuat segel pengrusak dulu, supaya mematahkan dinding pelapis atau dinding pelindung segel itu. Ucap Jiraiya. Sarada berkata, bagaimanakah itu paman? Ucap Sarada. Jiraiya berkata, kalau begitu, biarkan aku yang mengeksekusinya, serahkan saja padaku. Ucap Jiraiya. Jiraiya pun membuka gulungan yang dibawanya, serta membuat segel penghancur pertahanan milik Monster Zero. Jiraiya berkata, segel persegi ini mirip sekali dengan segel 4 Hokage. Kekuatannya pun tidak main-main. Bahkan, segel ini bisa membuat ekor 10 tidak berdaya. Ucap Jiraiya. Sarada, yang mendengar dari orang tua ini sangat kaget. Sarada tidak tahu bahwa orang tua ini adalah gurunya, ayah Boruto, atau Hokage ke-7. Sarada berkata, oh ya paman, siapa namamu? Ucap Sarada. Jiraiya berkata, aku adalah pahlawan dan legenda Sannin. Seorang ninja sejati. Ialah orang yang bertahan, tidak peduli apa yang dilemparkan kepadanya. Ucap Jiraiya, sambil tertawa, yang membuat Sarada semakin bingung dengan tingkah laku seorang Jiraiya. Cerita kita beralih ke pertarungan Boruto melawan Monster Zero, yang mana Boruto sudah mengeluarkan kekuatannya, tapi tubuh Monster Zero seperti semula, serta kekuatannya semakin kuat. Tidak dipungkiri lagi, keadaan Boruto terluka. Boruto pun mengecek keadaan Sarada melalui jutsu Hiraishinya yang menempel di tangan Sarada. Boruto pun merasakan cakra seseorang yang dia kenal. Boruto berkata, ternyata Sarada tidak apa-apa, tapi cakra ini sudah tidak asing bagiku. Seperti aku kenal. Apakah kakek Jiraiya kah? Kalau benar-benar kakek Jiraiya, syukurlah, aku tenang. Sarada, cepatlah, cakraku semakin berkurang. Ucap Boruto. Cerita kita beralih, yang mana sang legenda Sannin yaitu Jiraiya sudah selesai membuat segel perusak. Untuk segel persegi milik Monster Zero, Jiraiya berkata, akhirnya selesai juga pembuatan segel perusak. Sarada, keluarkanlah seluruh kekuatanmu setelah aku memberikan kode. Ucap Jiraiya. Jiraiya pun mengaktifkan jutsu segel tersebut. Alhasil segel milik Monster Zero pun sedikit demi sedikit membuka celahnya, serta diiringi oleh petir. Sarada dengan kekuatan penuhnya yang siap menebas segel serta pohon dewa, hanya tinggal menunggu perintah dari sang legenda Sannin, yaitu Jiraiya. Cerita kita beralih di mana Uchiha Itachi serta Uchiha Shisui. Di sini Itachi berusaha menyembuhkan temannya, yaitu Shisui. Shisui berkata, sudahlah Itachi, aku baik-baik saja. Sepertinya ada pasukan Anbu di luar sana. Ucap Shisui. Itachi berkata, kau benar Shisui, aku akan mengecek terlebih dahulu. Ucap Itachi. Benar saja, Anbu yang memihak kepada Danzo mengincar Itachi dan Shisui. Itachi pun memberikan kode kepada Shisui. Dengan cepat Itachi menyerang para pasukan Anbu itu dengan sekuat tenaga yang tersisa. Alhasil, pasukan Anbu pun setengahnya tewas di tangan sang Uchiha Itachi. Itachi berkata, tubuhku mulai kelelahan, pasukan Anbu terlalu banyak, aku harus melakukan sesuatu. Ucap Itachi. Seketika, dengan cepatnya, pasukan Anbu dari arah belakang akan menyerang Itachi secara tiba-tiba. Muncullah seseorang keluar dari dimensi, langsung menusuk Anbu tersebut, serta membunuh semua pasukan Anbu tanpa tersisa. Itachi berkata, siapa yang memakai topeng itu? Tapi dia mempunyai mata Uchiha, aku harus berhati-hati. Ucap Itachi. Orang bertopeng itu berkata, hai Itachi, apa kabar? Ucap orang bertopeng itu. Itachi berkata, kenapa kau membantuku? Aku tahu kita satu klan Uchiha bukan?
Ucap Itachi. Orang bertopeng berkata, tidak salah lagi aku memilihmu untuk bergabung dengan organisasiku. Namaku Tobi. Aku Uchiha yang terbuang. Bergabunglah dengan organisasiku Itachi. Ucap Tobi. Itachi berkata, memangnya organisasimu tujuannya untuk apa Tobi? Ucap Itachi. Tobi berkata, organisasiku adalah Akatsuki, bertujuan untuk menguasai dunia dengan kekuatan mutlak, serta membebaskan para anggotanya, melakukan sesuka hatinya, tanpa ada batasan. Ucap Tobi. Nama samaran dari Obito. Itachi berkata, baiklah Tobi, beri aku waktu untuk memikirkannya. Tapi, aku perlu bantuanmu nanti. Ucap Itachi. Tobi berkata kembali, baiklah, aku setuju. Ucap Tobi, sambil memberikan gulungan letak lokasi tempat mereka akan bertemu. Jika Itachi memerlukan bantuan Tobi, Itachi pun berpikir akan membereskan klannya Uchiha, supaya tidak adanya kudeta oleh klan Uchiha yang sudah lama bergejolak, serta tidak melibatkan temannya, yaitu Uchiha Shisui, dan adiknya Uchiha Sasuke. Tobi pun dengan cepat menghilang, dengan menggunakan mata saringganya, serta Itachi pun bergegas kembali ke tempat temannya yang terluka akibat serangan Monster Zero. Sesampainya di tempat persembunyiannya Itachi, melihat Shisui, lukanya nampak semakin parah, dikarenakan secara tidak langsung, luka yang didapat dari Monster Zero menggerogoti tubuhnya. Cerita kita beralih kepada Sarada, yang sudah siap melancarkan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan segel penghalang pohon dewa tersebut. Jiraiya pun dengan segera memberikan kode atau aba-aba menyerang kepada Uchiha Sarada dengan Susanoo mode sempurnanya, menebas dengan pedang dibaluti petir serta api hitam Amaterasu. Alhasil, pertahanan segel Zero pun hancur. Berikut, pohon dewanya terbelah. Jiraiya berkata, Sarada, hancurkan semua, jangan ada yang tersisa. Ucap Jiraiya. Sarada pun menggunakan bola api seperti meteor yang sangat besar, menghancurkan seluruh pohon dewa milik Monster Zero sama. Jiraiya berkata, dia gadis yang sangat luar biasa. Semangatnya mengingatkanku kepada seseorang. Ucap Jiraiya. Sarada berkata, akhirnya segel beserta pohon dewa milik Monster Zero hancur, tak tersisa. Boruto, sekarang giliranmu untuk mengalahkan Monster Zero. Aku serahkan sisanya kepadamu. Ucap Sarada. Cerita kita beralih, yang mana Boruto sedang bertarung melawan Monster Zero. Boruto pun terluka cukup parah. Boruto berkata, terima kasih Sarada, sekarang aku akan mengalahkan Monster Zero ini. Ucap Uzumaki Boruto.